Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konversi serbaguna dari kelompok D18 dari kelas PBO 1D. Di sini sebelum saya melanjutkan presentasi saya tentang konversi serbaguna, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu tentang anggota kelompok saya yang pertama-tama ada saya sendiri yaitu Vigo Pernaputra dan NIM-nya 192410102022. Kemudian ada Ahmad Ardiansyah di sini. Ya, Ahmad Ardiansyah. Dan saya sendiri Ahmad Ardiansyah, NIM 192410101142. Oke. Kemudian saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini terdapat beberapa isi konten di presentasi ini. Yang pertama di latar belakang, ruang aplikasi, gambar umum sistem, bisnis proses model dan notasi, kemudian ada diagram objek. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang aplikasi dari kelompok kami. Latar belakang. Baiklah, di saat ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi kami, yaitu konversi serbaguna. Apa sih latar belakangnya? Latar belakang yang kita pakai yaitu untuk mempermudah proses perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kita sendiri merasakan sendiri tentang susahnya gimana gitu buat mencari konversi bangun datar atau bangun ruang. Dan dibutuhkan cepat. Jadi kita membuat aplikasi serbaguna, yaitu konversi serbaguna. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup aplikasi dari konversi serbaguna. Ruang lingkupnya sendiri, yang pertama, aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, aplikasi ini bisa dijadikan sebagai alternatif solusi untuk mempermudah dalam mengkonversi satuan ruang maupun bidang. Kemudian aplikasi ini juga tidak memerlukan koneksi internet, cukup dijalankan saja. Terus yang keempat, aplikasi ini sebagai alat bantu untuk pembelajaran dalam mengkonversi satuan ruang maupun bidang. Next, ke slide selanjutnya yaitu gambaran umum sistem. Di gambaran umum sistem sendiri yang ada di aplikasi konversi serbaguna, yang pertama ada registrasi, terus kedua login, yang ketiga konversi bangun datar, yang keempat yaitu konversi bangun ruang. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ardiansyah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada bisnis proses model dan notasi. Yang pertama, di sini pengguna melakukan registrasi sebelum memulainya sistem. Nah, registrasi start, kemudian dilanjutkan sistem akan menampilkan form registrasi, dan dilanjutkan setelah melakukan registrasi, user menginputkan form registrasi tersebut. Kemudian, sistem akan menyimpan data usernya di database user. Di sini dan kemudian selesai. Nah, kemudian setelah melakukan registrasi, slide selanjutnya, setelah melakukan registrasi, pengguna diharuskan login terlebih dahulu. Alurnya yang pertama, dimulai start, kemudian sistem menampilkan form login berupa email dan password. Nah, setelah menampilkan form login dan password, user menginputkan form login tersebut. Nah, kemudian si sistem akan mengambil data user dari database user. Nah, setelah mengambil data, maka sistem akan menampilkan menunya dan kemudian selesai. Kemudian slide selanjutnya yaitu setelah pengguna telah melakukan login, pengguna dapat menggunakan fitur yang ada, yaitu konversinya sendiri. Ya, dimulai dari start, kemudian pengguna memilih salah satu fiturnya, kemudian sistem akan menampilkan rumus atau bidang ruangnya. Nah, kemudian pengguna menginputkan sesuai dengan rumus yang tersedia. Kemudian sistem akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut dan selesai. Nah, kemudian lanjut diagram objek. Diagram objek mungkin akan dijelaskan oleh Vigo Pradana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini terdapat diagram objek. Yang pertama itu dari pengguna. Dari pengguna itu nanti langsung mereka registrasi. Nah, nanti mereka menginputkan nama, email, terus tanggal lahir, sama password yang mereka ingin masukkan. Terus kemudian masuk ke profile. Terus yang di mana
profile ini buat database-nya gitu. Jadi profile ini yang memuat nama sama tanggal lahir, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya sama password juga. Nah, jadi kalau misalnya nanti login itu kita nanti bakal memanggil profile gitu, dicocokkan. Nanti apabila sudah, nanti bisa langsung masuk ke riwayat gitu. Setelah itu nanti bisa langsung muncul menu konversi. Nanti konversi sendiri itu terdapat konversi bangun ruang sama bangun bidang. Bangun bidang sama bangun ruang, bangun datar lebih tepatnya ya. Jadi ada persegi, nanti dipilih, nanti bahkan ada perhitungannya juga. Nanti dua-duanya itu bakal masuk ke riwayat juga seperti itu. Nanti ada menu riwayat yang dimana bakal manggil profil gitu juga, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Ardi. Baiklah. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya konversi serbaguna penggunaan konversi serbaguna maksudnya aplikasinya itu dalam pembelajaran konversi ruang atau bidang seperti persegi, lingkaran, persegi panjang, balok, kubus dan lain-lain sangat dibutuhkan. Nah, selain dibutuhkan juga dapat mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Selanjutnya akan dijelaskan sistem yang telah kita buat. Kami buat. Kita akan memberikan sebuah demo dari aplikasi kita. Sebentar. Nah, demo aplikasi ya, bukan demo unjuk rasa. Screen version of basic. Nah, baiklah, untuk demonya akan saya mulai. Yang pertama-tama saya akan membuka terlebih dahulu aplikasi konversi serbaguna yang telah tim kami buat, yaitu dengan cara membukanya menggunakan Python project.py seperti itu. Terus kemudian saya akan meregister terlebih dahulu, karena kalau misalnya saya nggak register dulu, nggak daftar akunnya dulu, nanti nggak bisa lanjut konversi. Nih, kalau misalnya saya coba konversi dulu ya, diperlukan login terlebih dahulu. Terus saya akan register terlebih dahulu. Nah, terus saya akan masukkan nama teman saya, dani@gmail.com. Terus kemudian passwordnya Dani123. Terus namanya username-nya Dani. Alamatnya Keraksaan. Nah, akun udah berhasil dibuat, selamat datang Dani di sini konversi serbaguna. Jadi dari sini tuh sebenarnya sudah langsung bisa langsung konversi, nggak perlu login lagi gitu. Kecuali pingin buat udah pernah buat akun dan pingin login pakai akun itu. Nah, itu kalian bisa pakai menu satu lagi, login dengan akun berbeda seperti itu. Ini akan saya langsung aja ke menu utama kita yaitu konversi. Konversi ini ada bangun bidang yang bangun datar sama bangun ruang. Kemudian saya ingin memilih persegi untuk dijadikan konversinya. Saya ingin membuat konversi persegi. Saya tinggal ketik aja persegi seperti ini. Terus kemudian enter. Terus masukkan panjang sisinya berapa? 6. Gitu. Misalnya 8 deh. 8. Nah, nanti luas persegi adalah 64. Nah, langsung ketahuan tuh. Seperti itu. Apabila ingin juga melihat riwayat akun, juga bisa pencet menu yang 4. Nah, itu ada email, password, username, sama alamat seperti itu. Baik, sekian dari demo dari aplikasi konversi serbaguna, dan sekian juga dari presentasi kelompok kami dari kelompok D18 kelas PBOD. Silakan Ardi, siapa tahu mungkin ada yang ingin dikatakan. Ya, mungkin cukup sekian ya. Itu tadi penjelasan aplikasi dari konversi serbaguna. Sudah cukup jelas ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau apa. Udah mungkin cukup sekian. Bisa diakhiri. Ya.
Baiklah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.